berarti kita coba kulik lagi nih tips and tricksnya mereka dalam ini tadi konsisten ikut lomba ya. Iya. Karena itu kan pasti persiapannya banyak banget ya, dari mulai nyari infonya, terus juga mungkin tadi kalau lombanya tim juga kan harus prepare timnya gitu kan. Mungkin ada nggak sih tips untuk memulai perjalanan karir di kayak ikut lomba yang emang diminatin atau di passionnya gitu? Boleh. Dari Safina dulu sih kayaknya. Boleh. Safina coba yang tadi Jadi aku nyambung dari yang tadi nih, yang tips tadi. Boleh. Kalau dari aku sih yang pertama itu niat dulu sih yang penting niat, karena apapun misalkan nanti kita di tengah-tengah males, nggak semangat, itu pasti bakal balik ke niat lagi. Kalian tujuannya apa gitu. Terus habis niat, habis itu kita coba cari info komunitas atau kelompok yang sama, yang minatnya sama, yang punya tujuan sama. Karena apa? Karena kita tuh terbentuk sesuai dengan lingkungan kita. Iya, benar sekali. Benar banget sih. Karena menurutku bakal sulit banget kalau misalkan kita berjuang sendiri, gak ada yang kan ya. Gak ada yang nyemangatin, gak ada yang merasakan hal yang sama apa yang kita rasakan gitu kan. Kalau ada yang ini ya, ada yang relate itu kita kayak bisa ikut ke dianya gitu loh, kayak dia semangat kita bisa ikut semangat. Vibes-nya benar. Jadi yang pertama kalau dari Safina tipsnya adalah niat. Dan yang kedua cari yang minat atau passionnya itu sama. Benar. Oke, 2 itu ya, sport planner. Kita dengar dari Aha nih. Dari Aha. Tadi apa tips ya? Tips untuk memulai perjalanan karir perlombaan. Untuk memulai perjalanan. Sebelum kita jalan kita harus bangun dulu. Ya kalau nggak bangun nggak bisa dong. Jangan tidur di kasur, jangan tidur di meja, bangun sekarang. Kita harus bangun dulu. Bangun kebiasaan baru. Bangun mindset lah istilahnya. Bangun sebuah sebuah tujuan gitu. Kalian harus set tujuan kalian. Goalsnya ya. Sobat-sobat, iya. Jadi kalian harus bangun set tujuan kalian, itu harus tahu, cari orang-orang yang ada di sekitar kalian yang punya tujuan yang sama eksekusi rencana kalian. Udah itu aja sebenarnya. Nah kan tadi ini terakhir eksekusi ya. Tapi kan eksekusi nih kita harus konsisten juga nih. Gimana nih caranya untuk konsisten? Mungkin nanti kita dengar dari Safina juga ya. Gimana caranya untuk konsisten di jalan yang ini kayak gitu. Konsisten ya. Kan tadi ini kan Aha tadi udah berkali-kali nih ikut lomba ya. Berapa kali? 4 kali? 5. Oh ya 5 kali. Nah itu kan berarti menunjukkan konsistennya kan. Nah gimana nih tipsnya? Sometimes we feel fake when we do a new good habit gitu kan. Terkadang kita merasa palsu, fake saat memulai sebuah habit yang baru. Tetapi kita harus paham kalau sebenarnya habit is born from the things that we do over and over again. Artinya ya kebiasaan itu memang kayak apa ya? Sebuah perubahan itu nggak ada yang enak gitu. Sebuah konsisten itu juga apalagi. Awalnya berat banget. Kita yang biasanya nggak kayak gitu nih, harus dipaksa kayak gitu. Badan pun harus mau nggak mau ikut nih kayak gitu. Pernah nggak kalian kayak merasa bikin habit baru gitu kan? Kayak aku bangun tidur nggak langsung pegang HP deh, baca buku. Nah waktu hari pertama kalian melakukan itu, kalian kayak merasa susah banget. Yang bener gini. Yang bener, bahkan yang ngejek diri kita itu kita sendiri. Mana bisa gitu mungkin kayak kita merasa palsu gitu. Iya sih. Kayak munafik banget ya diri ini gitu. Nah, tapi itu tantangannya. Kita harus melewati itu, karena yang kayak aku bilang tadi, kebiasaan itu dibuat dari sesuatu yang kita lakukan berkali-kali. Itu. Jadi mungkin hari pertama kita ngapain sih? Tapi coba lagi hari kedua guys. Jangan menyerah di hari pertama. Betul. Itu dia tips konsisten. Kalau nyerah di hari kedua kata Safina tadi balik lagi ke niat. Harus balik lagi ke niatnya. Kalau dari Safina gimana nih tips untuk konsisten menghafal, apalagi kan hafalan nih
berat ya. Iya. Maksudnya kayak apalagi dengan jumlah yang banyak ini gimana nih? Iya, tips konsisten. Sebenarnya ini tips yang bakal aku kasih ini bukan cuma di bidang hafalan aja ya. Mungkin apapun yang akan kalian, apapun impian kalian itu luangkan waktu, bukan mengisi waktu luang. Jadi bedakan meluangkan waktu dengan mengisi waktu luang. Kalau meluangkan waktu berarti kalian harus setting setiap di jam berapa sampai jam berapa kalian harus melakukan itu. Iya. Setiap hari. Nggak boleh diganggu dengan apapun. Iya, benar. Karena kalau kalian sudah terbiasa dengan itu, nanti kalian sehari aja nggak ngelakuin itu pasti kayak aneh banget, hampa gitu ya, kayak biasanya kayak gini, itu. hari ini kok enggak gitu. Ya. Kalau dari aku sih itu. Ya mungkin kayak simpelnya mandi ya. Masa kalian Ya kalau nggak sehari mandi kan sekali kayak nggak mandi guilty kan gitu ya. iya. Kayak guilty Aduh banget. gatel nggak enak gitu kan. Iya. Simpelnya kayak gitu ya. Iya bener banget ya. Setting dimana kalian mau memperkembangkan hobi kalian atau Passion kalian. kalian di mana? Bener Iya. Dan banget. itu coba dilakukan secara terus menerus sobat planner. Iya. Oke tuh kita udah dapet tips and tricks banyak ini dan Iya, ini pulang-pulang kita harus kita harus menerapkan juga ya, Kita harus meskipun menerapkan kayaknya tentunya agaknya dong. mulainya lebih lama dari yang lain ya kita ya kalau baru Tapi malam ya, ini. Niatnya, ya, iya niatnya dan bener nggak banget. ada kata telat. Oh Nggak iya, apa-apa. betul sekali. Iya, gitu. Nanti kita coba terapkan ya Del ya. Ya, nanti kita live update lagi ya di lain Iya. kesempatan. Oke. Nah kalian kan udah ikut banyak kompetisi itu tadi ya 5 kali, terus Safina juga udah banyak banget dan pengalamannya juga ada yang udah ngajar gitu. Gimana rasanya kalian udah ada di titik sejauh ini gitu? Ya, pasti kan ini ya kayak tadi kan mungkin dari kebiasaan-kebiasaan yang kalian bangun kan tadi mungkin kalau kata Aha di awal mungkin rasanya kayak Iya, apa sih gitu iya, kan. Nah, kayak setelah fake kalian nih, udah gitu. ngelakuin sejauh ini ada gak sih perasaan yang kalian rasain mungkin kayak satisfied atau kayak Ada, gimana iya. gitu. Oke. Boleh siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Dari aku dulu ya. Oke. Boleh. Yang kurasakan yang pastinya senang banget, bangga sama diri sendiri karena udah bisa melewati proses itu, Iya. bangga sama diri sendiri karena udah mau memulai dari dulu. Oke. Berterima kasih kepada Andreas yang dulu gitu yang udah mau memulai. Applause banget. Itu sangat-sangat keren sih. Sama juga tetap rendah hati. Oke. Ya, walaupun kita udah banyak prestasi, yang paling Iya. penting itu adalah rendah hati. Beneran banget ya. Itu kuncinya ya malah ya. Kuncinya. Kalau dari Safina gimana nih? Perasaannya? Perasaan. Kalau aku sih ya seneng banget, bersyukur. Terus bangga juga sama diri sendiri. Terima kasih aku sudah mau berjuang sejauh ini. Iya. Ya sama juga tetap rendah hati karena masih ada perjalanan yang panjang. Meskipun kita udah sampai di titik ini, tapi kita tuh gak boleh cepet puas. Iya, Karena bener. ya nanti kalau kita udah puas tuh aku udah selesai ini, ntar nggak usah lagi deh. Iya. Jangan, sayang banget kalau kayak gitu. Jadi ya Tetap harus Harus konsisten terus konsisten sampai terus, nanti ya. bener. Keep up the spirit ya guys. Tetap on fire. Iya, jangan padam semangatnya. Nah terus tadi juga kalian kan udah share berarti tuh kayak kebiasaan kalian yang awalnya mungkin dibangun dengan susah ya, dengan agak sedikit berat hati, tapi tuh harus dibangun untuk ya mencapai ada di titik ini gitu. Ada nggak sih tapi menurut kalian kebiasaan kalian sehari-hari yang mungkin menurut orang tuh biasa aja tapi itu hal yang paling penting buat Kalian gitu. membangun Spirit kalian yang nih. sekarang Iya. gitu. Oke, aku lagi ya Sam. Boleh. Kalau kebiasaanku sih apa ya? Nemani semua orang sih. Maksudnya terbuka aja gitu sama orang lain gitu kan. Karena dengan kita ketemu dengan orang lain, kita mau bergaul dengan orang lain, kita bisa dapat informasi. Guys, Iya, catat. Kita bisa dapat relasi, Make kita dapat friends. informasi, benar. Jadi jangan introvert nggak ngapa-ngapain Iya. gitu ya. Benar, semua harus kita temani gitu. Maksudnya juga ya dibatasin kalau pergaulannya udah mulai melenceng. Tapi tetap temani dan tahu gitu kalau dia orangnya yang kayak gini, oh berarti ini harus dihindari. Maksudnya kebiasaannya orangnya jangan gitu. Itu sih
menurutku itu basic sih, tapi banyak orang yang melewatkan hal itu gitu. Iya, mungkin kan tadi juga ada salah satu tipsnya yang kayak nyari teman-teman atau orang-orang yang minatnya sama ya. Iya. Caranya mungkin tadi kayak kita gitu. Kita berteman dulu dengan Iya, semuanya berteman ya. sebanyak-banyaknya, nyari informasi gitu. Jangan membeda-bedakan. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh guys. Oke. Oke, kalau Safina nih, Apa tadi? kebiasaan yang iya. dilakukan. Kalau aku afirmasi positif. Oke. Jadi janganlah negatif thinking terus. Ngomong-ngomong tuh yang ngomong yang baik. Ya. Karena Oh my god, tadi karena kayak tertampar ya. Tertampar. Iya, oke. Terus. karena kebaikan itu Dimulai dari diri iya, benar, sendiri. dari diri sendiri. Benar, ya. Jadi kita harus selalu berpikir positif, harus ngomong yang bagus-bagus, yang baik-baik, melakukan hal yang baik-baik juga. Entah itu nanti bakal terwujud atau enggak, setidaknya kita udah melakukan yang terbaik. Kita udah berusaha, kita Betul. udah percaya nih ke Kan, diri kita sendiri. Iya, insya Allah mengundang hal yang baik juga biar datang ke kita amin, gitu. amin. Ya, lebih ke nggak usah peduliin orang yang julid atau apa Yang Udah, negatif-negatif pass ini aja yang kayak gitu ya. biar aja. skip Lewat skip aja. dulu. skip Oke. lewat aja. Aku mau diri ini penuh dengan positif. Positif. Yang negatif Positive lewat vibes. dulu ya. Negatif, sorry, enggak dulu. Enggak dulu. Gitu ya. Oke. Nah, panjang kan proses kalian kompetisi itu Panjang banget pasti. Kita udah dengar ceritanya tadi. Iya. Tapi kita kepo, ada satu hal yang kita kepo. Kalian kalau misalnya lagi cari semangat gitu, kan bisa ngedapetin itu di orang-orang sekitar kalian nggak? Misalnya orang-orang Iya, sekitar kalian ini apalagi berperan dalam masa kalian mengikuti perlombaan itu. Apalagi kan kalau misalkan dalam prosesnya tadi kan pasti kayak adalah jenuhnya atau kayak capek burn out gitu dikit, kan. Nah, iya. gini gimana nih? Ada nggak sih kayak orang-orang yang mungkin punya perannya untuk support gitu di journey kalian selama ini? Oke. Kalau dari aku sih orang-orang sekitar itu yang paling pasti itu ortu ya. Oke. Karena ortu itu udah ngasih kebebasan lah untuk, khususnya untuk aku, kayak udah mau ngambil yang ini ya silakan asalkan baik, mau kesana juga gitu asalkan baik juga nggak apa-apa. Oke. Motivasi lainnya lagi apa ya? Ya terkadang nggak di satu orang sih, maksudnya Iya. itu kayak kita lihat orang yang lewat dari HP kita gitu kan, dia kok bisa kaya, bisa bantu orang. Itu sih kadang-kadang aku mikirnya, kayak kita bisa bernilai dengan untuk orang lain gitu kan, makanya kita mulai dari sekarang gitu. Jadi nggak berpatokan di satu orang sih maksudnya. Enggak satu Banyak orang, ya, motivasinya banyak bukan dari satu orang doang. Betul. Semua bisa jadi motivator kita. Iya. Yes, ya, benar. Oke. Sekarang kalau Safina ada nggak? Ya, kalau yang pertama sih orang tua, karena orang tua kan udah memfasilitasi kita ya. Misal pun orang tua nggak punya nih kapasitasnya untuk apa yang kita butuhkan, pasti bakal dibantu, dicariin orang yang bisa bantu kita kayak gitu. Jadi benar-benar orang tua itu suportif banget menurutku. Number one ya. Terus mereka yang udah ngedidik kita juga sampai sejauh ini gitu. Bener-bener. Terus yang kedua, kalau di bidang tahfidz ya, kalian pernah nonton Hafiz Indonesia nggak sih? Sering dulu. Aku Pernah. sering. Dulu aku waktu ini Sering. waktu SPK aku nontonnya itu sama Safina. Oh iya. Waktu SPK Ternyata kan nobar. sama Safina, nobar. Nobar deh. Itu kan mereka masih kecil-kecil ya. Iya. Kayak apa ya? Kalau mereka nonton, mereka tuh kayak ketampar gitu loh. Malu nggak sih? Mereka tuh masih sekecil itu udah sekeren itu, udah masya Allah banget. Kok harusnya kamu tuh bisa kayak gitu juga, bahkan bisa lebih gitu, karena udah usianya udah segini. jauh gitu. Iya. Bener-bener. Iya. Opportunity-nya lebih banyak ya. Iya, biasanya ketampar dari itu sih. Terus dari kalau suportif itu dari lingkungan juga, lingkungan yang tadi yang aku bilang, kita cari orang-orang yang punya tujuan yang sama. Karena kalau misal kita lagi ngedown, lagi nggak punya semangat, pasti mereka nanti bakal bantu nge-push kita. Kita pun juga kayak gitu. Kalau misalkan mereka lagi nggak bersemangat, kita juga bisa bantu mereka, saling memotivasi gitu. Terus sama mungkin teman-teman yang
udah mau temenan sama aku. Sending hug, sending love. Mau temenan sama aku online sejauh ini. ya. Juga berarti ya. Iya. Oke. Panjang ya perjalanannya. Iya. Dan itu tentu nggak selalu mulus. Iya dong, pasti Ada nggak bumpy roadnya ya. Itu ada nggak sih tantangan yang kalian temui waktu ya persiapan? Iya, dari masa-masa yang tadi kalian udah ceritain nih kan pasti banyak banget tantangannya untuk mencapai goals yang udah kalian set gitu. Iya. Dari Safina dulu. Tantangan dari lomba yang tadi ya. Iya, Kalau atau dari pencapaian kamu yang udah kamu capai sampai hari ini. Kalau dari yang lomba itu sih tahun kemarin itu kan masih belum puas dengan hasilnya. Itu menurutku karena kurang persiapan banget dan mepet banget. Akhirnya ya udah kayak apa ya istilahnya kayak seadanya lah gitu. Terus baru mikir lah kayaknya kalau misalkan mau coba lagi harus benar-benar nih, jangan sampai lagi kayak jangan lengah. Iya, kayak yang tahun kemarin atau bahkan turun gitu. Udah setting goals nih. Setting goals dari pengalaman yang kemarin. Terus biasanya sih penyakit yang paling parah nih males ya. Males tuh mager itu semua orang ya gitu. Problem terbesar semua orang. Ya, musuh besar. Ya mau nggak mau kita ya harus dilawan kayak gitu. Susah emang, tapi kalau misalkan kita nggak bergerak ya nggak akan bisa maju gimana dong. Iya benar. Ya kadang kan adalah 1-2 hari kita kayak aduh aku hari ini maunya self reward aja, nggak mau ngapain gitu. Tapi gimana ya, harus dilawan. Mungkin sehari 2 hari nggak apa-apa ya, cuman kalau keterusan ini yang bahaya. Itu. Iya. Kalau Aha nih gimana nih tantangan dalam selama ini melakukan perjalanan yang tadi udah kamu ceritain? Oke. Kalau untuk tantangannya sendiri, kalau dari eksternalnya mungkin salah satu hal yang mempengaruhinya adalah pendanaan. Ini yang lebih ke ini ya, realnya ya, yang Iya. lebih ke real eksekusinya. Lomba itu butuh dana, guys. Iya, pasti dong. Apalagi kalau tadi kan diceritain kayak jauh ya di Bali, terus sempat ke Malaysia juga. Itu pasti banyak butuh dan buat prototipenya tuh juga kayaknya butuh. Iya. Dan juga kan atau gimana itu? Akan butuh. Oke. Oh ya kalau di ini ya, kalau direalisasikan nanti ya. Salah satunya itu ya pendanaan, karena ya itu terkadang kita harus reimburse duluan gitu kan. Oh iya. Nah tapi berkat diskusi satu sama lain, saling pengertiannya, puji Tuhan itu bisa terlewati untuk pendanaan eksternalnya. Kalau dari internalnya mungkin kadang dari satu kelompok tim itu sendiri sih terkadang nggak bisa menyatukan pendapat. Waktunya juga terkadang beda-beda, jadi nggak sempat ketemu. Jadi ya itu kadang-kadang banyak hal yang harus dipikiri dari setiap ide-ide dari masing-masing tim. Gitu. Soalnya tadi ini ya lombanya tim semua ya berarti yang kamu lakuin tadi. Mengatasinya gimana tuh? Menemukan solusi. Ya kan kalau banyak kepala kan pasti kepala banyak bersatu nih. Gitu. Jadi ya terkadang aku yang nyatuin gitu kan, nyatuin. Kalau PWK bilang sepemahaman, ngasih pemahaman gitu ya kan. Biar saling memahami. Paham. Sharing gitu kan, kayak gini, kayak gitu. Ya butuh waktu. It's ya of course lah, pasti. Iya pasti. Tapi akhirnya terjalani juga kok. Intinya pemahaman, komunikasi lah. Kalau nggak ngomong nggak paham. Iya, gimana mau tahu? Iya benar. Oke, udah nih tantangan kita udah down-downnya udah guys. Sekarang nih kita kepo cerita serunya. Iya pasti kan dari ada ini ya, kayak apalagi pengalaman baru pasti banyak banget hal-hal menarik yang kalian temuin. Iya, gitu. hal menarik kayak aku baru tahu kalau kayak gini tuh ini apalagi tadi yang mungkin ketemu kan kalau lomba tuh pasti banyak yang dari luar juga kan, yang eksternal selain kita. Nah gitu gimana sih, ada nggak sih pengalaman mungkin kayak menarik? Ketemu teman baru atau kayak jalin relasi sama anak-anak baru. Oke, dari aku dulu ya. Untuk pengalaman seru itu mungkin
3 ya kalau aku ya selama lomba ini. Pertama itu lomba pertama kali aku lomba itu kan, aku lihat ternyata orang yang lebih muda dari kita itu gila banget inovasinya. Iya kayak tadi kata Safina ya. Bener, gila banget. Iya. Apalagi yang di Malaysia itu WII, anak SD kelas 1 udah Anak SD. bahasa Inggris. Iya beneran. Oke. Udah gila banget lah kreativitasnya gitu. Itu untuk pertama kali ya, bikin makin agak menciut tapi nggak boleh sih menciut. Makin membara lah semangat ini. Nah yang kedua itu mungkin waktu lomba di Jogja, WIIA namanya. Di situ aku sangat senang kali ya karena lombanya itu di kota Yogyakarta. Iya. Oke. Jogja is best lah. Oke, kayaknya banyak ini pengalaman. Iya. Oke. Terus juga kemarin itu adalah lomba dengan kami dapat banyak penghargaan. Ada 3, ada best presentation, gold medal, sama satu lagi itu tiket, free ticket registration untuk yang selanjutnya. lomba selanjutnya di Duaspo di Surabaya. Nah itu aku sangat suka lomba di WII. Dan yang terakhir waktu WII sih, ini pengalaman lucu. Jadi kemarin itu kan di Malaysia, kalian tahu nggak makanan Nasi lemak. Nasi satu lagi? apa? Nasi kendar. Oh iya, nasi Kendar. kendar. Skandar ya kan. Nah kami tuh mau nyoba itu. Nah jadi salah satu temanku tuh pengen nyoba udang. Nah udangnya kan. Jadi sekitar kalau kita beli nasi kendar sama ayamnya itu cuman 10 ringgit lah, 10-11 ringgit. Nah dia tuh mau nyoba kan. Nah nggak ada tuh papan harganya. Papan harganya nggak ada. Jadi dia pilih ayam 1 sama udang 1. Udangnya itu tahu nggak harganya berapa? 20 ringgit. 20 ringgit itu berarti Udangnya berapa? doang. 20 ringgit itu 60.000 dulu. Oh. 60.000 cuman itu. Jadi itu lucu banget sih kemarin. Habis bang cuman 1 udang, 1 pieces dong. Satu. Untuk Kirain mahasiswa itu sakit satu hati porsi. banget. 1 porsi. Satu Bukan biji. 1 biji, bukan 1 porsi, bukan. Bukan. 20 ringgit. Agak nyesek gitu ya. 20 ringgit tambah apa? Makan 10 ringgit. Berarti 30 ringgit. 30 tambah 60. 90 ringgit, 100 100.000. Untuk satu kali makan dan udangnya dapat 1. lagi. Nah, itu sih. guys. Jadi harus paham lah harganya gitu. Itu cerita salah satu cerita serunya ya. Iya. Oke, dari Ahad tuh. Nah, sekarang kalau dari Safina nih, ada nggak yang berkesan, pengalaman berkesan? Kalau aku karena lombanya internal, jadi pengalaman serunya tuh di pembinaan. Kan di pembinaan tuh kita benar-benar dapat apa ya, pesan-pesan, wejangan yang benar-benar menusuk lah di hati kayak gitu. Terus jadi bikin kita tertampar, terdorong, pokoknya ya harus apa namanya, harus bisa memperjuangkan apa yang kita mau gitu. Terus karena pembinaannya juga gabungan, tadi aku bilang gabung sama bidang yang lain. Kadang kalau kita lagi capek, kita nonton mereka yang bidang MS Games gitu, Syaril tuh jadi mereka kayak pidato tapi bertiga. Jadi yang satu ini mereka pensyarah itu yang pidato yang ngomongnya banyak gitu, panjang. Terus yang kedua ini mereka yang baca ayatnya. Jadi emang suaranya harus lantang, harus Terus yang ketiga itu sari tilawah, arti dari ayatnya. Iya. Tapi seru banget soalnya kan mereka yang dinilai kekompakannya. Jadi nonton tuh kayak wah keren banget sih mereka bisa kayak gitu. Itu sih kataku seru banget nonton mereka. Itu jadi motivasi juga motivasi ya, pas nontonnya gitu. Untuk pembangkit motivasi di sela-sela Iya, yang tadi Safina prosesnya sendiri ya. Nah, kalau kan berarti banyak ikut lomba, tapi di sela-sela itu juga kan harus kuliah kan? Tetap harus kuliah. Kayak tadi kayak kata Safina tadi nomor 1 akademik. Itu gimana cara kalian bisa mengelola waktunya nih? Itu kayak aku hari ini harus untuk mempersiapkan lomba, tapi aku juga masih tetap ada tugas kuliah. Nah, cara kalian mengatasi itu gimana? Boleh Safina dulu mungkin. Kalau aku tadi ya karena udah ada spare waktu sendiri. Misalkan habis subuh itu ya udah kita hafalan gitu. Ngerjain tugasnya malam atau di sela-sela. Ya pokoknya waktu kita punya waktu luang langsung dikerjain biar nanti
nggak mepet-mepet gitu, nggak numpuk-numpuk gitu. Terus kadang-kadang juga ada kelas pengganti gitu kan. Kelas pengganti itu waktunya, nah itu asistensi waktunya tuh biasanya nggak di jam-jam yang terduga gitu. Gitu. Kalau misalkan habis subuh kan kita nggak bakal kan asistensi habis subuh, kecuali emang yang dosennya dari luar negeri. Itu pernah ada kan. Itu pernah. Itu jadi cari waktu-waktu aman aja sih buat melakukan hal yang tadi yang kita harus konsisten. Oke, kalau dari AHA apa tadi? Cara mengelola waktu. Oke, untuk aku sendiri ya, dari pengalamanku sendiri itu waktu lomba pertama itu, setelah aku balik nih dari lomba, aku ketinggalan banyak banget di PWK sumpah. Dispensasi gitu berarti ya? Iya, jadi kayak banyak hal yang kulewati lah. Apalagi kan di situ kan waktu studio SPK. Oke. Nah itu kan lagi berat-berat. Nah jadi kayak aku mikirnya setelah pulang itu banyak banget ketinggalan. Nah dari hal itu di next lomba yang aku ikutin itu, aku udah set nih kalau misalnya aku lomba itu tetap keep in touch dengan teman-teman yang di Malang gitu kan. Terus juga harus tahu pembagian tugasnya dan tetap jalanin job desk-nya masing-masing. Dan yang paling penting itu fast recovery sih dari setelah lomba, karena kita merasa setelah lomba kan kita capek gitu kan, malas. Ternyata kita ketinggalan, Bos. Malah ketinggalan, harus digas lagi tuh. Harus digas lagi. Malah lebih 2 kali lagi nanti. Harus ada yang dikorbankan ya. Makanya kita harus cepat balik ke keadaan awal itu sih. Oke. Nah berarti sama klub PWK kan kalian juga sambil kompetisi. Tapi kalau waktu kuliahnya sendiri nih di PWK, ada tantangan yang berat nggak sih yang dirasain mulai dari semester 1 sampai apalagi kan kita sekarang. ada ini ya, studio itu kayak besar dan studionya banyak 5 lagi. Iya. Gimana nih kira-kira tantangannya? Siapa dulu? Oke, aku dulu. Kalau tantangannya sih pasti ada anak PWK juga banyak yang bilang studio. Lagi-lagi studio. Apalagi kalau kita ketemu teman yang kurang produktif, nggak seproduktif kita, jadi kita harus bisa nge-backing kerjaan dia kan. Nah, terus yang lain juga mungkin yang jadi hambatannya kuliah di PWK apa ya? Banyak ininya sih, kayak harus bisa manajemen waktu, karena kan kita nggak selalu di PWK, ada kita ngambil organisasi, ada kegiatan eksternal lain, jadi itu kurang lebih mengganggu, tapi ya harus bisa di handle. Kalau dari Safina gimana? Kalau menurutku waktu sih, karena di PWK ini waktunya bener-bener nggak teratur, nggak terjadwal itu. Kadang tiba-tiba ada asistensi, kadang tiba-tiba batal, kadang tiba-tiba ada kerja kelompok kan kita harus kumpul bareng-bareng kan, harus kalau bisa full team. Nah itu yang sulit menurutku, karena harus menyesuaikan itu. Jadi kayak harus cepet-cepet nih, misalkan aku sedang melakukan ini tapi habisnya aku langsung jadi ya capek sih, tapi ya gimana, emang harus kewajiban kan, jalanin gitu. Gimana lagi? Iya bener banget. Nah tadi kan kita udah cerita, udah ngulik banyak banget ya, dari mulai awal sampai akhir tadi, dari mulai tentang perlombaan sampai tentang kuliah juga. Nah dari pengalaman-pengalaman yang udah kalian dapetin dan semua pencapaian yang udah kalian raih juga, ada nggak sih pesan-pesan yang mau kalian sampaikan nih ke sobat planner semuanya yang mungkin lagi ngedengerin podcast ini, supaya mungkin ikut termotivasi dan kayak dapat inspirasi dari kalian berdua? Ada nggak sih pesan-pesan yang mau kalian sampaikan? Dari Safina. Dari Safina mungkin. Kalau dari aku, kita boleh berteman sama siapa aja, tapi jangan bercermin di air yang keruh. Gimana tuh? Gimana maksudnya? Jadi kalau kita bercermin di air yang keruh, kan wajah kita ya nggak kelihatan di air keruh itu kan. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya jangan mengikuti contoh yang nggak baik. Kita kalau seandainya kita nggak bisa mewarnai atau memberi pengaruh yang baik bagi mereka, jangan terwarnai. Jangan kita yang terpengaruh buruknya gitu sih. Dari aku gitu. Dicatat ya banget, jangan lupa di highlight ya. Jangan lupa di highlight. Oke, sekarang AHA nih. Kalau dariku pesan-pesan untuk sobat planner semua, harus sadar kalau kita itu di dunia ini sendiri.
Jadi kalian yang harus mengatur diri kalian mau diarahkan kemana. Everything is always impossible until it's done. Ya kan? Aku pun berada di sini itu karena apa yang kulakukan di waktu-waktu dulu gitu. Jadi mulailah melangkah, dan kalau kata Kak Game, apa tuh? Kesan-pesan hari ini? Singkat saja. Singkat saja. Kupu-kupu bisa terbang karena keluar dari kepompong yang nyaman. Paham? Paham. Keluar dari zona nyaman itu juga penting ya. Yes, benar-benar. Gitu aja. Ingat ya, jadi kita udah cerita banyak banget. Dapat pelajaran, dapat motivasi. Iya, ini langsung termotivasi nih yang udah selesai denger podcast ini. Jangan malam Mas, jangan malu ya, kita harus semangat. Kita jangan mau kalah ya. Iya, betul. Oke. Jadi kan udah berapa lama nih kita menemani Sobat Planner? Iya, durasinya. Terus kayaknya ini udah waktunya untuk berpisah ya. Oh iya, sekalian tadi say goodbye. Farewell ya, hari ini farewell to Ahad, Andreas. Iya. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi ya, tapi kan di episode selanjutnya di Plano on Podcast POP episode selanjutnya nih. Tetap stay tune ya Sobat Planner, karena materi selanjutnya juga pasti bakal seru dan juga gestarnya lebih menarik lagi. Oke. Kita say goodbye aja ya. Mungkin ke Sobat Planner. Bye bye. See you.